ternyata Kak Andika ternyata punya fans ya di Indonesia. Nah, nih Kak Yasmin udah ketemu kan sama idolanya. Jangan lah, itu narsis banget. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Untuk berikan feedback yang positif. Kalau konfliknya itu dari ground staff sama jadi cabin crew itu lebih banyak mana biasanya sama customer? Lebih banyak ground staff sih sebenarnya. Iya, karena mungkin passengernya ngerasa dia kan di ground ya, maksudnya di bukan di pesawat. Jadi mereka pasti mikirnya you have a lot of resources to solve my problem gitu, to solve my issue. Kalau di pesawat kan di atas kan ya mereka juga tahu misalnya kita bisa, ya mau apa lagi gitu iya maksudnya kita nggak ada pilihan lagi misalnya ayam atau daging, kita udah nggak ada ayam lagi cuma daging, ya gimana dong, masa kita mau telepon delivery gitu kan nggak mungkin. Jadi ya mereka lebih ya udah gitu aja. Perlu bikin food on air kali ya. Iya betul. Kalau ada kehabisan beef and chicken gitu ya, iya, gimana kalau saya kita online aja Pak? Ada loh, pernah temen aku kru juga, jadi passenger itu nggak komplain sih, dia cuma komen aja, maksudnya ini kok kopinya gini nggak dingin, ya maksudnya nggak panas banget, saya maunya panas banget. Terus krunya ya sambil bercanda sih, ya Pak kan kita bukan Starbucks, jadi ya nggak bisa Pak. Kayak gitu. Tapi gimana nggak penumpang? Enggak sih, ya, soalnya si krunya juga ngomongnya sambil bercanda, iya kayak gitu. Iya, jadi ya kalau masalah passenger marah-marah atau komplain udah biasa, jadi nggak perlu. Kalau sama passenger oke deh, gitu ya nggak ada konflik. Kalau sama sesama kru? Sesama kru pasti adalah, pasti soalnya kan di international airlines apalagi di Emirates itu kan memang benar-benar cosmopolitan, jadi kru-krunya tuh emang berasal dari negara-negara yang beda-beda, karakternya beda-beda, terus culture-nya, budayanya beda-beda. Mungkin dari negara-negara tertentu mereka menyampaikan yang straightforward itu mungkin untuk beberapa negara, terutama orang Asia itu enggak, iya maksudnya not really acceptable gitu kan. Jadi pasti ada lah, gitu ya. Iya betul. Tapi again lah, maksudnya kalau Kak Dika sendiri kalau punya konflik dengan sesama kru itu cara nanggepinnya gimana biasanya? Aku sih tipe orang yang selalu menghindari aja konflik. Jadi kalau misalnya ini ada sesuatu yang gak sesuai, atau melihat kru yang agak males, atau kru yang agak-agak punya attitude gitu, ya coba step back aja lah. Kayak gitu. So at the end of the day juga kan mereka kita kan ada supervisor, ada purser, cabin manager, mereka bisa lihat kan, maksudnya kru-kru yang malas, yang kerja kayak gitu. Jadi ya udah. Kerjain your part aja gitu. Pernah ada benar-benar big konflik kan gitu? Pernah lah pasti. Serius? Enggak big banget sih, cuma ya aku selama bertahun-tahun belum pernah yang namanya raise voice aku kayak gitu. Kalaupun ada konflik kayak coba mengalah atau ya udahlah. Toh aku juga ini di flight ini kan cuma berapa jam sama orang ini kan. Enaknya kerjaan kita tuh gitu, maksudnya nggak ada PR. Nggak ada PR, kita nggak bawa PR pulang. Terus juga apa namanya, kalau kita nggak suka sama senior ya atau nggak suka sama salah satu krunya, kita ya udahlah, kita cuma flight ini doang ketemu dia, setelah itu juga kita nggak ketemu lagi gitu. Mungkin dia ketemu lagi mungkin udah lupa kali ya, 6 bulan kemudian, setahun kemudian gitu ya. Kalau nggak kurang beruntung ya mungkin minggu depan gitu ya. So far sih aku jarang ya, maksudnya di Emirates yang terbang bareng lagi sama kru yang sama yang pernah terbang dulu. Selalu krunya itu beda lagi, ganti-ganti karena banyak kan. Iya sih. Terus dan tujuannya juga banyak ya. Tujuannya banyak, negara apa destinasinya gitu kan. Iya. Kayak gitu. Jadi chances untuk ketemunya lagi tuh benar-benar kalau benar-benar
rare banget ya. Iya, rare banget, jarang banget. Iya, hampir nggak pernah. Terus yang ngomongin tadi yang iya itu aku belum pernah. Jangankan raise nada suara yang tinggi, namanya ngeladenin yang kayak gitu-gitu juga aku belum pernah sih. Nah pada saat itu tuh emang reach my boiling level lah ibaratnya. Jadi kayak gitulah, yang benar-benar push my button gitu. Pulling your nerve ya? Iya banget, working on my nerve gitu. Maksudnya nih cewek nggak cuma males, maksudnya ini kru ya, maksudnya kebetulan dia cewek, jadi kru ini nggak cuma males, cuma dia juga attitude, dan semua kru di flight itu juga nggak suka sama dia. Dan aku masih yang ya it's okay, maksudnya aku nggak terlalu peduliin selama aku kerjaan aku, part aku ya udah. Tapi waktu itu dia nggak cuma males, nggak cuma attitude, tapi dia make up story juga. Make up story tentang aku, ya. Jadi dia tiba-tiba, untungnya aku lagi sama supervisor, lagi duduk dengan supervisor aku juga ngeliat aku udah kerja bolak-balik ke kabin, jawabin call bell, terus nge-clear kabin kayak gitu. Nah, cewek ini tiba-tiba datang bawa tray full of glasses. Dia tiba-tiba ngeklaim kalau itu glasses semua itu dari area aku. As if aku tuh nggak pernah ke cabin, nggak pernah ngecek cabin aku udah bersih atau enggak kayak gitu. Terus aku heran, no, aku bilang ke dia, aku udah berapa kali ke cabin aku, emang banyak gelas tapi mereka masih pada minum, nggak mungkin dong aku ambil kayak gitu. Nah untungnya, tapi dia masih insist, no, it's dia bilang, so what is this? Dia bilang kayak gini, ini banyak gelas ini dari mana? Dia bilang kayak gini, this is from your area kayak gitu. Terus aku bilang no, I did it. Terus aku tanya sama buddy aku juga, yeah, we did, we clear our area. Halo. Terus udah gitu, ya terus udah gitu. Untungnya ada supervisor itu, jadi aku ngejelasin ke supervisornya ceritanya yang sebenarnya gimana. Terus supervisor bilang, ya, dia bilang dia confirm kalau ya, I've seen you, dia bilang kayak gitu. You went back and forth to your cabin, ya ada supervisor. Ada saksi ya? Terus aku jelasin, ya kalau mau dilihat silakan. Aku remember passenger-passengernya masih ada gelasnya dan masih ada kayak tea coffee-nya, drinknya kayak gitu. Terus akhirnya aku ngajak si cewek ini, si kru ini untuk let's go and check out again. Kebetulan emang area dia tuh sampingan sama area aku. Jadi satu kabin, cuma satu zona, cuma beda side aja kayak gitu. Terus dia nggak mau, dia bilang dengan berbagai alasan dia nggak mau. Dia bilang dia busy lah, dia mau prepare tray apa segala macam. Terus ya udah aku ajak supervisor aku bilang aku mohon ke supervisor gue, lu cek deh. Aku inget kok passenger mana aja yang masih ada gelasnya, dan dia cek dan benar ternyata itu, dan dia emang ngeliat dari tadi kalau aku emang udah bolak-balik ke kabin kan. Ya ibaratnya I know myself lah, kalau aku udah kerja ya aku I don't take my job for granted gitu. Kalau aku harus kerja, aku kerja kayak gitu. Dan supervisor aku ya untungnya dia bisa lihat lah kayak gitu. Terus akhirnya kita ditarik lah. Terus aku kan masih belum terima, masih marah karena kalau cuma masalah males, kalau cuma masalah attitude, aku nggak masalah lah, terserah lah itu urusan. Iya, no big deal. Terus tapi kalau udah make up story yang put someone down kayak gitu, ibaratnya ya fitnah, ya aku nggak bisa terima lah. Aku juga harus speak up gitu kan. Dan kebetulan juga dan harus involve manager atau supervisor juga untuk untuk ngasih penilaian yang benar kayak gitu kan. Terus udah akhirnya si supervisor ini put us aside untuk ngobrol dan ya karena si supervisornya tahu dan dia juga udah ngecek cabin sendiri, dia nge-push si cewek ini, maksud lu apa? Tadi lu datang ke Delhi, lu ngeklaim kalau lu nge-clear areanya Andika. Padahal emang dari tadi gue sama Andika dan gue ngeliat Andika bolak-balik ke kabin buat ngebersihin, buat ngecek kabin. Terus dan tadi juga gue ngecek sendiri with my own eyes, dia bilang emang yang dibilang Andika itu bener, ini passenger ini masih ada minum dan emang masih full minumnya, gelasnya masih ada. Dan dia bilang, dan si supervisor ini ternyata nanya badinya si cewek yang tadi, si kru tadi, ternyata si
badinya itu bilang emang mereka belum ngerjain clearance di cabin. Nah jadi tapi tetap aja si cewek itu nggak ngaku, dia bilang inilah itulah, jadi mencoba untuk cari excuse ya, ya buat kayak pembenaran gitu. dia. Tapi aku bilang ya udahlah, at least masalahnya udah clear dan you said what you had to say dan aku clear gitu. Meskipun dia nggak mau minta maaf atau apa, ya udah. At the end of the day, this is just a job gitu kan. Maksudnya aku nggak mau Ya ampun. take it personally kayak gitu. Aku aja dengerin aja gregetan. Banyak sih sebenarnya kayak gitu, tapi normal lah. Normal ya. Iya. Oke. Gitu. Halo Mbak Yasmin, apa kabar? Salam kenal. Ini yang namanya Kak Yasmin, kalau nanti di DM dengan saya Yasmin Iya. gitu. Ini wujudnya kayak gitu, bentukannya kayak gitu. Iya. Kalau saya Gaby ini bentukannya kayak gini gitu ya. Dari Kemang ya? Naik apa tadi? Grab? Gak usah gemeteran gitu Kak. Aku yang gemeteran loh. Gitu. Jadi gini Kak Andika nih biar gini-gini Kak Andika ini punya fans loh ya. Jadi nah fansnya itu ya ada kebetulan pas tahu Andika ada di Jakarta, liburan ke Jakarta, katanya mau ketemu ya. Oke. Yuk sini yuk Kak Yasmin. Hey. Ayo. Sini katanya Sini mau. Kak Yasmin. Marilah kemari, hey 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 hey, hey kawan. Tuh, sini duduk di sebelah your apa ya? Your Malu, aku malu. idolanya Kak Yasmin. Jauh-jauh. Gak apa-apa. Kenapa Apa ya? bukan film ya? Iya. Jadi Kak Yasmin ini salah satu fansnya Kak Andika. Aduh, enggak. Jadi ketika saya Makasih. bilang saya mau bikin video bareng sama Kak Andika, kata Kak Yasmin, mau dong gitu ketemu Kak Andika. Jadi there you are. Silakan, Kak Yasmin boleh. mungkin mau tanya-tanya gitu sama yang boleh dan tiga juga boleh kalau yang Andika ya. Tapi saya mau nanya. Silakan silakan. Nah, nih Kak Yasmin udah ketemu kan sama idolanya. Kali mau nanya gitu loh. Tanya dong, udah punya pacar apa belum? Belum. Langsung dijawab. Udah dijawab. Udah diwakilkan ya Udah pertanyaannya. ditanya, oke. Makanan favorit apa? Makanan favorit makanan Indonesia. Apa tuh? Apa aja, yang penting makanan Indonesia. Gampang nggak cari di Dubai? Lumayan gampang sih. Lumayan gampang. Iya, dan aku juga kan nggak 24/7 di Dubai kan. Oh iya benar sih. Jadi kalau lagi layover di mana, terutama di Asia ya aku makan. Terus kalau hubungan orang Indonesia sesama orang Indonesia di Dubai sendiri gimana? Ya cukup oke sih, kita nggak dibilang banyak juga nggak terlalu banyak, dibilang sedikit juga ya lumayan gitu. Terus ya ada beberapa komunitas juga, banyak juga, dan sering kebetulan konjen di Dubai sering ngadain event-event kayak gitu. Jadi buat ngumpulin warga Indonesia yang ada di Dubai gitu. Seru ya? Seru. Seru banget. Terus kalau kehidupan di Dubai gitu kayak katanya kan night life-nya di Dubai gitu tuh seru gitu. Pernah nggak night life dengan lifestyle? Jujur aku nggak, I'm not a nightlife person gitu. Anak Aku juga soleh. enggak juga, cuma emang nggak suka juga. Maksudnya dan udah nggak umurnya juga. Aku juga udah lumayan lah umurnya, jadi nggak. Tapi memang loh, Pak, ini idola banget ya sih. Favorit? Rute favorit Asia sih, Korea, Jepang, Jakarta juga termasuk, Singapura. Pokoknya where I can find Asian food, nice food, that Baru will mau be my nanya. favorite destination gitu. Baru mau nanya kenapa gitu ternyata udah. Makanan intinya kayak gitu. Mungkin awal-awal terbang dulu masih yang excited untuk ke Europe atau ke US atau ke negara-negara yang non Asian gitu. Tapi lama-kelamaan lebih ke yang Asia. Mungkin karena pertama ya faktor layovernya makanan gampang gitu, dan kedua juga customers profile-nya juga lebih easy to handle gitu kan, dan nggak terlalu demanding. Jadi kalau aku sih ya Asian flight in general. Ya. Ya udah gitu kayak sih. Ya, makasih banget loh udah jadi fans satu. Nanti kita bikin fansclub boleh nggak? Oh, boleh. Nanti
Makasih ya Kak Yasmin, udah bantu-bantu jawab ya. Gimana Kak Andika? Terus Apa? ternyata ya. Aku sambil minum ya. Ya silakan. Ternyata Kak Andika ternyata punya fans ya di Indonesia.